Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Kampung Timur, Azania Fitria, Novia Novitasari, Siti Zakiah, Aini, Maura Saira Azahra 23, Elsya Rumbekwan, Ray Unlimit, Delvi Komarita, Ayu Wijaya, Dik Hakim, Buek Manis, Yani Magdalena, Prisciliato, Ayu Hasan, Riri Yurianti, Eka Anggraini, Tesya Sundari, Diah Ayu, Jen Retno, dan Shiput Green. Cerah dan penuh berkah senantiasa hari-hari kalian. Di Afrika Selatan, ada komunitas yang disebut Cape Malay, yang mayoritas terdiri dari orang-orang keturunan Melayu dan beragama Islam. Dulu nenek moyang mereka datang dari Nusantara dibawa oleh penjajah Belanda. Sebagian dipekerjakan sebagai budak di perkebunan di Afrika Selatan. Ada pula yang diasingkan karena menentang pemerintah kolonial. Salah satunya Abadin Tadia Yusuf atau Syekh Yusuf, seorang bangsawan asal Makassar yang merupakan keponakan Sultan Alauddin dari Kerajaan Goa, Makassar. Syekh Yusuf diasingkan Belanda ke Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada 1693. Syekh Yusuf kemudian menjadi pionir penyebar agama Islam di sana. Selain Syekh Yusuf asal Makassar, ada pula Imam Abdullah Kadi Abdus Salam yang disebut Tuan Guru, seorang bangsawan asal Tidore, Maluku yang juga diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Tanjung Harapan pada 1780. Setelah pemerintah kolonial Inggris mengambil alih Tanjung Harapan dari kekuasaan Belanda pada 1795, Inggris mengizinkan Tuan Guru mendirikan masjid pertama di Afrika Selatan yang berlokasi di Cape Town. Masjid tersebut diberi nama Masjid Awal dan masih berdiri hingga kini. Dan demikianlah komunitas Cape Malays menetap turun-temurun di Afrika Selatan, antara lain di District 6 Cape Town. Mereka hidup berdampingan dengan warga pendatang lainnya yang merupakan keturunan budak dari India dan Sri Lanka. Salah satu warga komunitas itu adalah Abdul Muthalib Peterson yang lahir pada 1950 di District 6 Cape Town. Talib berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil bakat seninya sangat menonjol, seperti juga kedua orang tuanya yang suka musik. Ibunya dikenal sebagai penyanyi di District 6. Di usia 6 tahun, Talib menggondol juara pertama lomba menyanyi. Setamat SMA, dia melanjutkan studi drama dan musik di University of Cape Town. Kemampuan seninya semakin berkembang. Dia mencipta lagu dan kerap tampil sebagai penghibur atau entertainer. Puncaknya pada 1986, bersama seorang rekan, Talib memproduksi drama musikal berjudul District 6 yang mengisahkan tentang keberagaman kehidupan warga District 6 yang kemudian dihancurkan dan digusur oleh pemerintahan apartheid. Drama musikal District 6 menjadi salah satu show terkenal di Afrika Selatan dan juga berhasil tampil di luar negeri termasuk Amerika dan Skotlandia. Sejak itu, popularitas Talib tidak terbendung. Namanya tercatat sebagai salah satu seniman dan entertainer yang diperhitungkan di Afrika Selatan. Aktivitasnya seabrek. Meski begitu, dia tetap dekat dengan keluarga besarnya. Seperti hari itu pada 16 Desember 2006, dia turut hadir merayakan pesta ulang tahun keponakannya. Sekitar pukul 10 malam, Talib pulang. Setiba di rumah, dia disambut seorang sepupu yang ternyata sedang berkunjung. Mereka sempat ngobrol sambil menikmati potongan kue ulang tahun yang dibawa Talib. Tak lama kemudian, sang sepupu pamit pulang. Rumah senyap. Seisi rumah sudah tidur termasuk Najwa, istri Talib. Tapi Talib belum mengantuk, dia memutuskan naik ke lantai atas dan menonton pertandingan kriket di televisi. Dia tidak tahu, di tengah gelap dua pria bertopeng mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Najwa terkejut. Dia sedang tidur dengan anaknya Zainab yang berusia 8 tahun ketika dua orang bertopeng masuk ke kamar dan menariknya dengan kasar agar bangun. "Tunjukkan brankas," perintah mereka. Najwa sempat kebingungan, namun dia segera sadar sepertinya rumah mereka dimasuki perampok.
Wanita itu menuruti perintah perampok dan membawanya ke tempat brankas. Saat itu dia sempat melihat suaminya Talib dalam keadaan tidak berdaya, diikat dan dibekap tak jauh dari televisi. Najwa yang ketakutan segera membuka brankas dan membiarkan perampok menjarah isinya. Tapi tampaknya belum cukup. Perampok minta Najwa membawa mereka ke kamar tidur lainnya. Dan di kamar tidur itu ada Ahmad, anak Najwa yang sedang menginap beserta anak istri. Perampok merampas barang-barang berharga milik Ahmad yang ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu perampok mengunci Ahmad sekeluarga di kamar tidur, lantas membawa Najwa kembali ke kamarnya dan menguncinya di sana bersama sang anak Zainab. Najwa ketakutan dan menangis. Bagaimana keadaan Talib suaminya? Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dor. Najwa meringkuk di kamar tidur. Apakah itu suara Senpi? Siapa yang mereka tembak? Mungkinkah suaminya Talib? Najwa segera menelpon Matuma, adik perempuan Talib, minta pertolongan. Kami baru saja dirampok. Aku mendengar letusan Senpi. Sepertinya Talib ditembak. Aku tidak tahu dia selamat atau tidak. Matuma yang syok langsung menghubungi keluarga lainnya dan melaporkan hal itu kepada polisi. Ketika Matuma tiba di rumah Talib yang berlokasi di Grasmere Street di kawasan Athlone, Cape Town, suasana telah ramai, hiruk-pikuk oleh petugas polisi dan para medis. Tim dari kepolisian Athlone segera mengamankan TKP. Mereka menemukan Talib tewas di lantai atas, kepalanya yang tertutup bantal ditembus peluru. Polisi menemukan anggota keluarga lainnya selamat, yakni Najwa dan Zainab yang merupakan istri dan anak Talib. Juga Ahmad beserta anak istrinya yang merupakan putra Najwa dari pernikahan terdahulu. Najwa dan Ahmad membenarkan ada 2 perampok masuk ke rumah menjarah barang-barang berharga. Mereka mendengar letusan Senpi ketika perampok menembak Talib. Angka kejahatan di Cape Town memang tinggi. Meski rumah sudah dikelilingi pagar yang dialiri listrik, tampaknya tak sepenuhnya bisa mencegah aksi kejahatan. Sungguh tragis nasib Talib. Berita tewasnya insan seni dan sang entertainer terkenal Afrika Selatan mengejutkan tak hanya keluarga besar, namun juga masyarakat. Afrika Selatan kehilangan salah satu warga yang dibanggakan. Media nasional memberitakan hal itu besar-besaran. Keluarga besar Talib berkabung. Yang paling terpukul adalah sang istri Najwa yang harus dirawat beberapa lama di klinik karena mengalami guncangan jiwa. Sementara itu polisi terus melakukan investigasi. Mereka menemukan beberapa keganjilan. Pertama, Najwa mengaku pada malam kejadian dirinya terbangun ketika mendengar bunyi bel. Dia pikir Talib menunggu tamu, tapi sebaliknya Ahmad dan istrinya mengatakan tidak mendengar bunyi bel malam itu. Kedua, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pagar dan pintu. Kesimpulannya, pelaku masuk dengan leluasa. Mungkinkah Talib mengenal mereka? Ketiga, di dalam brankas tertinggal perhiasan, jam tangan, dan koleksi koin kuno yang bernilai mahal. Mengapa perampok tidak mengambil barang-barang berharga itu? Keempat, pada hari kejadian, CCTV di rumah Talib mati. Menurut sang istri Najwa, Talib mematikannya sebab alat itu mengeluarkan bunyi berisik. Kelima, saat kejadian dan Najwa meringkuk di kamar, mengapa dia tidak langsung menelpon polisi dan malah menelpon adik perempuan Talib yang kemudian menelpon polisi? Ketika Najwa selesai menjalani perawatan di klinik, polisi kembali menemui dan menanyainya. Saat itu polisi melihat Najwa ternyata memiliki 2 HP. Polisi pun meminta HP itu untuk keperluan investigasi. Najwa mengizinkan, namun sebelumnya dia minta memakai salah satu HP yang biasa digunakannya untuk urusan bisnis. Sebentar saja, pintanya pada polisi yang kemudian mengizinkan. Dan berbekal 2 HP itu, polisi melakukan investigasi lebih lanjut. Ternyata sebelumnya, Najwa sempat menghapus beberapa data di HP. Tapi tidak masalah, dengan program khusus, polisi berhasil mengembalikan data-data itu. Dan mereka menemukan ada satu nomor HP yang dihubungi Najwa sebanyak 10 kali pada hari kejadian 16 Desember 2006. Nomor tersebut milik Fahim Piele alias Fahim Hendricks. Mengapa Najwa menghapus nomor telepon Fahim? Siapakah Fahim? Polisi pun mengusut Fahim. Pria itu berusia 40-an, pedagang makanan kecil-kecilan. Dirinya dan Najwa berteman sudah 20 tahun sebab Fahim adalah teman mantan suami Najwa. Anak mereka juga bersekolah di sekolah yang sama.
Polisi pun menemui Fahim dan menanyakan mengapa pada tanggal tewasnya Thalib dirinya dan Najwa bertelpon hingga 10 kali. Fahim mencoba berkelit dengan berbagai alasan, tapi polisi terus mendesak hingga pria itu gelagapan dan mengaku, "Aku dan Najwa berselingkuh." Polisi menanyakan hal tersebut kepada Najwa. "Benar kau selingkuh dengan Fahim?" Najwa menjawab, "Ya, kami memang berselingkuh." Namun ketika beberapa hari kemudian polisi kembali menanyai keduanya, mereka kompak berkata, "Kami tidak pernah selingkuh. Kami teman bisnis jual beli berlian." Mengapa pengakuan keduanya berubah-ubah? Kecurigaan polisi terutama tertuju pada Najwa, istri Thalib. Polisi menduga tewasnya Thalib bukan akibat aksi perampokan, namun adalah aksi pembunuhan yang didalangi Najwa, istrinya sendiri. Tapi bagaimana membuktikannya? Polisi kembali memanggil Fahim untuk diinterogasi. Kali ini mereka ingin memancing emosi Fahim. Dan cara terbaik memancing emosi adalah dengan menunjukkan foto-foto korban yang mengerikan di TKP. Dan benar saja, begitu melihat foto-foto itu, Fahim tampak syok. "Aku tidak menyangka mereka akan membunuh Thalib dengan sekejam itu." Fahim membeberkan, dalang di balik pembunuhan Thalib adalah Najwa. Demi membongkar kejahatan Najwa, Fahim bersedia jadi saksi mahkota. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah terkumpul dan pengakuan Fahim, polisi pun meringkus Najwa. Dan kemudian terungkaplah drama rumah tangga Thalib Peterson, musisi dan entertainer terkenal Afrika Selatan. Begini ceritanya. Pada tahun 1986 ketika Thalib Peterson tengah mempersiapkan drama musikal District 6, di sanalah dia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang penyanyi dan penari yang ikut casting bernama Madiga. Thalib menikahi Madiga yang mengikuti agama yang dianut Thalib. Mereka memiliki 4 anak. Popularitas Thalib sebagai musisi dan entertainer semakin menanjak. Sementara itu Madiga semenjak menikah lebih banyak menghabiskan waktu mengurus anak dan rumah tangga. Namun sesungguhnya sejak awal pernikahan mereka bermasalah. Sebabnya Madiga tidak cocok dengan mertuanya Mogamad yakni ayah Thalib. Entah apa penyebab sebenarnya. Setiap Mogamad datang berkunjung, Madiga tak pernah bersikap ramah. Tidak mau menyambut, menyapa, atau mengobrol dengannya dan malah ngeloyor pergi ke dapur. Thalib berusaha membujuk sang istri untuk mengalah dan bersikap lebih baik kepada ayahnya, tapi gagal. Hal tersebut pernah dikeluhkan Thalib pada ayahnya. "Buya, bertahun-tahun aku sudah mencoba mengubah sikapnya, tapi semuanya sia-sia." Hubungan Thalib dan Madiga semakin renggang. Dan saat itulah ada wanita lain mengambil kesempatan. Dan wanita itu tak lain adalah teman dekat Madiga yang bernama Najwa. Najwa Dirk sudah 2 kali bercerai dan memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Tanpa setahu Madiga, Najwa kerap mengunjungi Thalib ketika Madiga tidak di rumah. Begitu Madiga dan Thalib bercerai pada 97, Najwa dan Thalib pun menikah. Najwa memboyong sang suami Thalib pindah ke rumah besar 2 lantai milik keluarga Najwa di Grasmere Street, Athlone, Cape Town. Di rumah itu juga tinggal kedua anak Najwa dari pernikahan terdahulu dan sepupunya. Mogamad ayah Thalib menyambut gembira Najwa sang istri baru yang berasal dari keluarga pengusaha kaya raya. "Aku suka Najwa, dia sangat baik, selalu tersenyum dan menyambutku dengan pelukan setiap kali aku datang berkunjung." Demikian kata Mogamad. Sungguh beruntung Thalib mendapatkan Najwa. Mereka memiliki seorang anak bernama Zainab. Namun tak lama setelah melahirkan Zainab, kabarnya Najwa dilanda depresi dan didiagnosa menderita gangguan bipolar hingga sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Pada tahun 2003, Najwa mencoba bundir dengan menenggak seluruh obat yang diberikan dokter. Untung nyawanya berhasil diselamatkan. Sejak itu seluruh obat Najwa disimpan di lemari terkunci. Thalib dan anaknya yang bertugas memberinya obat, memastikan tak sebutir pun disalahgunakan. Kondisi kejiwaan Najwa membuat hubungannya dengan Thalib tidak mulus. Pernikahan tersebut tidak seindah yang dilihat orang. Hubungan Thalib malah lebih baik dengan mantan istrinya Madiga dibandingkan dengan Najwa. Pada 2006, Najwa kembali dirawat di rumah sakit jiwa beberapa minggu. Dan ketika wanita itu kembali ke rumah, saat itulah terjadi hal mengerikan. Suatu malam, Thalib yang tengah tertidur lelap mendadak terbangun. Dia merasa sakit dan perih di leher.
Ketika dia memegang lehernya, terasa basah oleh darah. Saat itulah Talib melihat Najwa berada di dekatnya dengan sebilah pisau berlumur darah di genggamannya. Wanita itu memandang Talib dengan tatapan ganjil. Bukan main ketakutan Talib. Dia merasa maut sudah di ambang pintu, tapi dirinya masih beruntung karena anak-anaknya yang saat itu berada di rumah segera membawanya ke rumah sakit. Talib memilih diam, tidak melaporkan hal itu kepada polisi. Sebagai selebriti, dia tidak ingin masalah pernikahannya jadi gunjingan orang. Dia minta Najwa agar kembali berobat. Wanita itu pun dirawat di rumah sakit jiwa beberapa minggu. Setelah kejadian itu, Talib senantiasa ketakutan di rumahnya sendiri. Pria itu menolak tidur sekamar dengan sang istri Najwa. Talib bahkan tak berani sholat bersama Najwa, sebab ketika sholat dirinya akan berada di depan Najwa dan dia takut Najwa melakukan hal mengerikan padanya dari belakang. Keempat anak Talib dari pernikahan pertama yang tadinya sering berkunjung dan menginap di rumah ayah mereka, sejak kejadian itu tidak berani lagi sering-sering berkunjung. Semua menghindari Najwa. Kalaupun menginap, mereka selalu mengunci pintu kamar masing-masing. Sejak itu, hubungan Talib dan Najwa semakin renggang. Nah, saat itulah keinginan Najwa membunuh Talib semakin tidak terbendung. Dan di awal Desember 2006, dia menghubungi teman lamanya Fahim. Fahim sudah beberapa kali meminjam uang kepada Najwa, dan kebetulan pria itu ingin meminjam uang lagi untuk mengembangkan usaha kulinernya. Saat itulah Najwa menawarkan, jika Fahim bersedia membunuh Talib suaminya, maka dia akan memberi imbalan sebesar 100.000 rand atau sekitar 80 juta rupiah. Apa alasan Najwa ingin membunuh Talib? Karena Najwa tidak ingin bercerai. Menurutnya cerai itu rugi, sebab nantinya dia harus berbagi aset dengan suaminya. Selama ini soal keuangan Najwa yang mengatur. Najwa yang berkuasa. Rumah yang mereka tempati adalah milik keluarganya. Seluruh income sang suami juga masuk ke rekening Najwa. Utang-utang sang suami, Najwa juga yang membayar. Najwa adalah direktur di perusahaan keluarganya Dirk Fruit Company, salah satu distributor buah-buahan terbesar di Afrika Selatan. Saat itu, pada tahun 2006, gajinya per bulan mencapai 100.000 rand atau sekitar 80 juta rupiah. Setiap bulan Najwa membayar pengeluaran rumah tangga, termasuk membiayai 4 anak Talib dari pernikahan terdahulu. Tak cuma itu, Najwa juga punya bisnis sampingan, yakni jual beli valuta asing dan berlian, serta usaha penyewaan properti. Namun yang paling menggiurkan bagi Najwa adalah asuransi kematian Talib yang bernilai 4 miliar rupiah. Pewarisnya adalah Zainab, anak mereka yang masih kecil. Jika Talib mati, otomatis asuransi itu akan jatuh ke tangan Najwa sebab sang anak masih di bawah umur. Kepada Fahim, Najwa berjanji akan memberikan uang muka 20 juta dan sisanya akan dilunasi setelah asuransi kematian Talib cair. Meski sempat keberatan untuk terlibat, Fahim akhirnya menerima tawaran tersebut. Tapi dia menolak jadi eksekutor, namun berjanji akan mencarikan orang untuk melaksanakan niat Najwa. Fahim pun minta bantuan temannya Abdur MJD untuk merekrut eksekutor. Saat itu kebetulan Talib sedang berada di London dalam rangka pertunjukan drama musikalnya. Rencananya pria itu akan kembali ke Cape Town 13 Desember dan Najwa mengatakan pada Fahim hari itulah Talib harus dibunuh. Rencananya Najwa akan menjemput Talib di bandara dan di tengah jalan pulang para eksekutor akan pura-pura membajak mobil dan membunuh Talib. Namun pesawat Talib ditunda sehingga pembunuhan batal. Percobaan kedua tanggal 15 Desember, saat itu Talib sudah berada di Cape Town. Najwa kembali menelpon Fahim dan memerintahkan para eksekutor membunuh Talib ketika pria itu meninggalkan teater usai manggung. Tapi lagi-lagi gagal karena hari itu Fahim tidak berhasil menghubungi para eksekutor. Najwa geram, 2 kali percobaan pembunuhan gagal. Tapi wanita itu pantang mundur. Esok harinya, dia mengatakan pada Fahim agar memerintahkan para eksekutor membunuh Talib di rumah. Hari itu juga, malam 16 Desember 2006. Semua pun bersiap-siap. Sekitar pukul 11 malam, Najwa menelpon Fahim dan mengatakan Talib sudah berada di rumah dan sedang nonton TV di lantai 2.
Tak lama kemudian dua eksekutor yang telah diperintahkan yakni Wahid Hasan dan Jefferson Snyders tiba di rumah Thalib. Saat itu Najwa telah mematikan kamera CCTV dan membuka kunci pagar dan kunci pintu agar kedua eksekutor bisa masuk dengan mudah. Kedua pelaku menutup wajah mereka dan masuk ke rumah lalu naik ke lantai atas, mengacungkan senpi ke arah Thalib lalu mengikatnya. Najwa melihat semuanya dengan tenang, lalu membawa pelaku ke brankas dan memberikan uang muka. Wahid protes, "Ini kurang." Najwa mengatakan, "Bunuh dulu dia, baru nanti kulunasi." Wahid agak ragu, lalu mengatakan aksi itu harus dibuat sedemikian rupa seperti perampokan. "Apa ada orang lain di rumah?" Najwa menjawab, "Ada, yakni anaknya Ahmad bersama keluarganya." Wahid bilang mereka juga harus dirampok supaya perampokan itu tampak sungguh-sungguh. Kemudian Najwa membawa pelaku ke kamar tidur Ahmad beserta keluarga dan membiarkan pelaku mengambil barang-barang berharga milik Ahmad lalu mengunci mereka di kamar. Kini perhatian kedua eksekutor dan Najwa terfokus pada Thalib yang sudah diikat dan mulutnya disumpal agar tidak berteriak. Ketika Wahid melepas sumpalan dari mulut Thalib, pria malang itu terus-menerus mengucapkan Allahu Akbar, tapi Najwa hanya menatap dingin. "Tembak dia, sekarang juga." Jefferson Snyder ketakutan lalu menolak. "Kami disuruh merampok, bukan membunuh." Pria itu segera keluar dari rumah, tak mau terlibat. Kini tinggal Wahid dan Najwa. Sementara itu Thalib terus berulang-ulang mengucapkan Allahu Akbar. Wahid mencoba menguatkan diri. Dia menutup wajah Thalib dengan bantal, bersiap menembak kepala pria itu. Tapi gagal, dia tak sanggup. "Kau saja yang tembak," katanya pada Najwa. Najwa segera meraih senpi dan mengacungkannya ke arah bantal dan dor, Thalib tewas. Demikianlah kronologi kejadian yang disampaikan Fahim, Abdur M.Jadi dan para eksekutor yakni Wahid Hasan dan Jefferson Snyders di pengadilan. Kedua eksekutor mengatakan mereka tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan Thalib. Mereka merasa dijebak sebab awalnya hanya disuruh merampok bukan membunuh. Wahid mengatakan Najwa lah yang menembak Thalib. Tapi Najwa membantah dan menegaskan dia tidak bersalah. Sama seperti suaminya Thalib, dia adalah korban perampokan yang didalangi oleh Fahim. Di persidangan sempat dipertanyakan aksi Najwa yang dulu juga pernah menusuk leher suaminya dengan pisau. Apakah memang sejak dulu dia ingin membunuh suaminya? Namun ketika ditanya mengapa dulu dia pernah menusuk sang suami dengan pisau, Najwa bilang dia tidak tahu alasannya apa, sebab dirinya mengalami gangguan jiwa. Hal itu juga dibenarkan pengacaranya yang mengatakan Najwa mengalami gangguan bipolar. Terungkap pula beberapa bulan terakhir, Najwa semakin rajin mempercantik tubuh. Dia bahkan melakukan sedot lemak agar tubuhnya kembali langsing dan menarik. Mungkinkah dia sedang bersiap-siap mencari pria baru pengganti Thalib? Di persidangan meskipun semua bukti-bukti dan saksi memberatkan Najwa, wanita itu tetap bersikeras dirinya tidak bersalah. Tapi hakim berpendapat lain dan memutuskan Najwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis 28 tahun penjara padanya. Sedangkan Abdur M.Jadi yang membantu Fahim mencari eksekutor divonis 24 tahun penjara. Sementara itu Wahid Hasan divonis 25 tahun, sedangkan Jefferson Snyder yang menolak untuk ikut membunuh Thalib divonis 10 tahun. Fahim yang telah membantu polisi membongkar kasus ini dan bersedia jadi saksi mahkota mendapatkan imunitas dan tidak dihukum. Tak seorang pun tahu sebenarnya siapa yang menembak Thalib, apakah Wahid atau Najwa, sebab keduanya saling tuding. Ada yang selalu diingat Mogamad, ayah Thalib setelah sang anak tewas. Dia lihat waktu itu Najwa tidak tampak bersedih juga tidak menangis. "Najwa, apakah kau merindukan suamimu?" tanya Mogamad. "Hanya satu malam," jawab Najwa datar. Menurut Mogamad, wanita itu tampak dingin dan tenang, sembari terus merokok sebab dia memang perokok berat. Kepergian Thalib Peterson ditangisi banyak orang. Keempat anak dari pernikahan terdahulu kehilangan sosok penyayang. Si anak bungsu laki-laki, Ashur Peterson, mengikuti jejak sang ayah sebagai penyanyi. Tidak hanya anak kandung,
Anak tiri Thalib dari Najwa juga bersedih atas kepergian Thalib yang sudah mereka anggap sebagai ayah dan sosok panutan. Sementara itu Zainab, satu-satunya anak Thalib dengan Najwa yang saat kejadian masih berusia 8 tahun, terguncang hebat. Ayahnya tewas sedangkan ibunya berakhir di bui. Sejak itu Zainab diasuh oleh kakak tirinya, tapi jiwanya yang terguncang tidak kunjung pulih. Hingga usianya mencapai 20-an, Zainab masih tetap berada di bawah perawatan psikiater untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu karena melukai dirinya sendiri. Lalu bagaimana nasib keluarga Najwa yang kaya raya? Ayah Najwa tewas akibat kecelakaan saat menyetir mobil karena mengalami serangan jantung. Sedangkan perusahaan distributor buah-buahan milik mereka bermasalah. 2 saudara kandung Najwa diseret ke pengadilan karena terbukti menyuap pejabat dan melakukan penggelapan pajak. Dan demikianlah akhir kasus pembunuhan Thalib Peterson yang merupakan salah satu kasus high profile yang terjadi di Afrika Selatan karena tak hanya melibatkan selebriti terkenal, namun juga karena otak di balik kejahatan adalah seorang wanita, ibu, dan istri yang kejam dan kaya raya. Terima kasih buat semua viewers yang setia mendukung channel Umbraskal. Sehat dan sukses selalu untuk kalian. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.